hanya satu saja ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, tunjukkan dullani min amalin yuhibbukallahu wan nas. Ya Allah, tunjukkan kepada ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang amalan itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Orang yang memang husuk meninggalkan dunia, sholatnya itu kualitas. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Kalau mau sholat, Pak, jangan mau sholat, wudhu saja itu sudah pucat. Ambil wudhu itu sudah pucat. Ditanyakan oleh keluarganya, Sayyidina Ali, kenapa kamu itu kok tak delok ketika sholat wudhu kok mukamu pucat? Apa katanya Ali bin Zain Abidin ini? Dia mengatakan, kamu tahu yang aku akan hadapi sebentar lagi. Kamu tahu siapa yang aku akan hadapi ini? Yang punya langit, yang punya bumi, yang memberikan kehidupan kepada saya. Siapa pucat, aku takut aku. Lah kita kan tidak biasa-biasa mau sholat. Karena wudhunya ya astagfirullah. Ya Allah, sampai begitu ulama duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli. Lah itu seharusnya di situ khusyuk. Rabbighfirli. Ampuni dosaku ya Allah. Resapi itu boleh diulang-ulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, kasih sayangi aku, wajburni, tolong tutup semua masalahku, berikan jalan keluar, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Tidak di sini. Kalau sholat itu angkat derajatku ya Allah, tidak di sini ya Allah. Maknai. Jadi sholat itu kan harus seperti itu. Sholat bermakna, bukan dihafalkan, Bu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya, sholatnya ala cilik. Maaf nggih, kadang-kadang ilmu nanti yang akan lepas dari umat ini ketika sholat tidak usuk. Ketemu Allah, karena ada hadis mengatakan pertemuan yang paling dekat kepada Allah ketika kamu dalam keadaan sujud. Bukan di luar sujud, berarti di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam itu harus kaya. Karena dengan kaya kita bisa melakukan berbagai hal, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tentu dengan memperolehnya itu butuh sebuah effort, ya. Antara lain mungkin waktu yang kita gunakan tidak sedikit untuk memperolehnya. Terkait dengan suhud, sebetulnya bagaimana konsep dalam Islam tentang suhud? Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih diberikan waktu pada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berada di atas bumi beliau, di bawah langit beliau, Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita juga pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertambah ilmu dengan mengikuti kajian-kajian yang sudah diprogram oleh masjid yang kita cintai, Al-Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan pasca Pilpres ini ukhuwah Islamiyah tetap terajut dengan baik
Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Sebelum kita melanjutkan taklim kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan kita yang pertama adalah ad-dunya, dunia. Bagaimana terapinya? Salah satu yang ditawarkan oleh Imam Ghazali adalah bersifat zuhud, berperilaku zuhud. Banyak definisi atau ta'rif yang disampaikan oleh para ulama tentang apa itu zuhud. Banyak sekali dengan redaksional yang berbeda-beda. Tetapi saya amati maksud dan tujuannya itu adalah sama, yaitu ingin memprioritaskan kehidupannya ini untuk akhirat. Karena ini tujuan yang sebenarnya manusia diciptakan adalah untuk ibadah, dan dengan ibadah-ibadah itu nanti akan sampai kepada kebahagiaan akhirat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu obsesinya, hammahu, keinginannya, cita-citanya, aktivitasnya, orientasi hidupnya itu akhirat, maka Allah akan menjadikan atau memberikan 3 hal kepada orang itu. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Orang yang orientasi hidupnya, obsesi hidupnya akhirat, maka Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Ini yang kemarin ditanyakan tentang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Hatinya itu kaya sekali. Ya, ghina di sini merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mengatur dan Allah akan mengurusi syamlahu, aktivitasnya atau urusan dunianya. Orang yang orientasinya akhirat, Allah akan ngurus dunianya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa atathu ad-dunya fahiya raghimah. Dunia itu akan datang kepada orang itu fahiya raghimah. Dalam keadaan dunia ini tidak berarti hina. Kaya mungkin orangnya, banyak harta mungkin orangnya, tapi tidak berpengaruh. Tidak sampai berpengaruh kepada kehidupannya terkait hubungannya dengan Allah. Jadi orang yang orientasi hidupnya akhirat, satu, Allah akan jadikan kaya dalam hatinya. Yang kedua, urusannya akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dunia andai kata datang kepada dia, fahiya raghimah. Dunia itu dalam keadaan hina. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah obsesinya, cita-citanya, aktivitas hidupnya, orientasi hidupnya, maka Allah juga akan memberi 3 hal. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan fakir. Apa fakir? Merasa kurang terus. Di mana Ustaz? Baina ainaihi, di antara 2 matanya. Kurang itu loh. Jadi matanya ini dijadikan pandangan serba kurang. Ingin ini lagi. Merasa kurang.
Wa farraqa lahu syamlahu, dan Allah akan memporak-porandakan rencana-rencana hidupnya. Allah tidak mau ngatur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, tidak akan datang dunia kepadanya illa ma qudira lahu, kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Kira-kira zuhud ini, yaitu orientasi hidup itu akhirat. Orientasi itu akhirat. Sehingga nanti akan terbangun di dalam dirinya apa saja yang dia lakukan di dunia ini adalah orientasinya akhirat. Wa'mal, lakukanlah apa yang ada di dunia itu, lima amila ba'dal maut, untuk suatu pekerjaan, suatu amal, aktivitas yang tujuannya setelah kematian. Setelah kematian. Orientasi hidup. Kira-kira zuhud itu ya berkisar di situ secara pokok. Nah, di sini dikatakan oleh ulama, ini Al-Qarafi mengatakan az-zuhdu laisa adamal mal. Dalam riwayat lain, az-zuhdu laisa bifaqdil mal. Zuhud itu bukan tidak punya duit. Zuhud itu bukan tidak punya harta. Punya harta tapi tidak masuk ke sini. Maaf. Sahabat-sahabat itu banyak yang sugih. Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar, itu orang-orang kaya. Tetapi kekayaannya tidak sampai masuk ke sini. Nah, kita tidak terlalu kaya. Tidak terlalu kaya lah. Artinya inilah kata Imam Ghazali, dunia itu menjadi sandunganmu di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan dunia. Ya Ustadz gak punya harta, ya, pantas ngomongin. Bukan masalah itu. Rakus itu tidak hanya ada bagi orang-orang yang punya harta. Orang miskin itu juga bisa rakus. Artinya orientasinya bisa digeserkan, bukan orientasi akhirat tetapi orientasi dunia. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan satu terapi bagaimana mensikapi dunia ini. Salah satunya bersifat zuhud. Kenapa harus bersifat zuhud? Dalam keterangan kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang zuhud terhadap dunia tujuannya litastaqi malaka al ibadatu wa taksur, agar istiqomah di dalam ibadah dan memperbanyak kuantitas. Orang kalau orientasinya akhirat, kuantitas ibadahnya itu banyak secara kuantitas. Tetapi alasan yang kedua, itu adalah nanti bahwa orang yang zuhud itu adalah nilainya. Jadi qimatu amalika, yaitu nilai amalmu itu adalah lebih baik. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Orang yang zuhud tujuannya ini, ibadahnya banyak dan kualitas ibadahnya itu bagus. Ini tujuannya kenapa kita bersifat zuhud. Zuhud dalam Al-Quran. Apa ada Ustaz zuhud dalam Al-Quran? Saya cuplik saja, banyak sebenarnya dalil-dalil. Saya ambil satu yang sering kita baca di dalam surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bahkan tu'thirunal hayatad dunya, kalian banyak memilih dunia. Sampai angan-angan dewi, aku milih dunia apa aku milih akhirat? Dalam kehidupan kita itu, aku lebih cenderung kepada aktivitas dunia atau aktivitas akhirat. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing, bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Selama ini
Kita terlalu banyak dunianya atau terlalu banyak akhiratnya atau sama, Ustaz? Karena di dalam doa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira hasanah dunia, hasanah akhirat banyak mana kira-kira? Aku koyo banyak hasanah dunia, akhiratnya rotok. Nah, ya sudah, kita dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seakan 50-50 kan? Nah, di dunia 50%, di akhirat 50%. Tapi orang-orang sufi enggak, lebih di atas itu. Kalau perlu akhirat itu lebih banyak. Karena kita tidak bisa memetakan bagaimana 50% ya. Jadi ini ungkapan zuhud yang ada di dalam Al-Quran. Makna zuhud dalam hadis, saya ambil hanya satu saja ini. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki. Ya Rasulullah, tunjukkan dullani min amalin yuhibbukallahu wan nas. Ya Allah, tunjukkan kepada ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang amalan itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku aktivitas atau amalan yang Allah itu senang kepadaku dan juga manusia itu senang kepadaku. Hanya Rasulullah mengatakan faqala izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Izhad, berlakulah zuhud. Ya zuhud itu ya akhiratnya lebih dimenangkan lah, akhiratnya lebih dimenangkan. Karena banyak definisi tentang zuhud. Bersikap zuhudlah kamu di dunia. Ya. Yuhibbukallahu, Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah kamu fima indan nas ini. Fima terhadap apa-apa yang ada di sisi manusia, maka manusia itu akan mencintai. Orang yang dermawan itu dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Orang yang pelit dibenci Allah dan dibenci manusia. Atau orang yang dermawan itu dekat dengan surga, orang yang pelit jauh dari surga. Jadi Rasulullah mengatakan bersikap zuhudlah kamu di dunia ini. Nanti Allah akan menyayangi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau baca kitab sejarah Rasulullah SAW, pasti meneteskan air mata. Rumah Rasulullah itu kira-kira luasnya itu hanya 3 kali 4 meter lah, atau 3 kali 3 meter. Kos-kosan Pak, sak kos-kosan ya. Ya Allah. Apa kepada waktu itu tidak ada perkembangan teknologi? Enggak, Romawi sudah bagus, sudah maju. Persia sudah maju. Andai kata Rasulullah ngomong untuk dipesankan desain rumah yang bagus, bisa. Tapi Rasulullah, kalau ada tamu Rasulullah, dia hanya punya satu kursi. Kalau sekarang katakan kursi, tapi bukan kursi, tapi pelepah kurma yang ditata itu dibuatkan. Andai kata ada tamu, Rasulullah tidak duduk di situ, yang duduk itu tamu. Subhanallah. Ketika tidur Rasulullah itu pakai pelepah kurma yang hanya satu lapis. Sayyidina Umar pernah masuk ke kamar Rasulullah, diizini masuk, nangis. Karena melihat di sininya itu ada apa kalau orang tidur, enggi ngecap Pak. Orang kalau dulu di Madura itu tidur ke itu Pak, tikar yang bisa ngecap. Sampai ngecap di sini, nangis. Rasulullah, engkau seorang rasul, engkau seorang pilihan Allah. Tidakkah engkau hidup selayaknya Rasul?
Enggak, Sayyidina Umar, enggak. Raja-raja Persia itu Rasul sudah canggih sekali kalau bahasa sekarang. Orang Romawi itu, kalau bahasanya kita, apakah tidak kita mengimpor dari luar Rasul untuk memberikan kasur jenengan? Jangan. Subhanallah, sederhana sekali. Kalau memang kita tidak kalau sulit untuk melakukan zuhud, ya sederhanalah, hidupnya sederhana. Nah, punya rumah ya sudah, asalkan tidak bocor, asalkan tidak bocor. Walaupun boleh saja membuat rumah yang gede, yang bagus dalam rangka memuliakan tamu, memuliakan saudara, ya boleh banget. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di dalam kehidupannya, ya seperti itu. Kesuhutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi dunia. Bersikap suhud. Nah, ini yang saya katakan. Suhud ini akan menambah jumlah nilai amalmu, memperbesar kadar dan juga kemuliaan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang sholat, ya, orang sholat. Rasulullah mengatakan, itulah sholatnya lebih utama dari beberapa orang yang sholat beratus-ratus rakaat tapi tidak punya ilmu, tidak zuhud. Makanya saya kadang-kadang sholat itu mikir, ya, kita ini termasuk orang yang zuhud atau belum. Jadi sholatnya 1 rakaat, 2 rakaat orang yang tidak cinta kepada dunia, itu kualitasnya lebih besar daripada orang-orang yang sholat sebagaimana biasa, walaupun dengan hitungan rakaat yang lain. Itu yang menentukan kualitasnya sebenarnya bukan sholatnya, kecintaannya. Karena orang kalau sholat ingat dunia, waduh, sholat dunia masuk dalam sholat. Nah itu kan, saya itu pernah ikut sampai 3 kali itu pelatihan sholat khusyuk. Dulu Abu Sangkan ya. Terus ada murid-muridnya, tapi gak usuh-usuh juga ya. Padahal dulu masuknya itu 1,5 juta di hotel itu untuk latihan khusyuk. Saya sampai beli bukunya, sampai kenal Abu Sangkan dari Banyuwangi itu. Gak usah-usuh juga. Berarti usuh itu tidak usah dicari-cari, karena memang tidak merupakan rukun sholat kan. Ada rukun sholat yang 13 usuh, gak ada kan Pak. Ya minimal niat lah, niat di dalam hati. Tapi lainnya itu gerakan-gerakan fisik. Sujud gerakan fisik, rukuk gerakan fisik, iktidal gerakan fisik, baca itu gerakan fisik. Andai kata khusyuk itu dijadikan rukun sholat, kau nak siksa Pak. Allahu Akbar. Ini Pak, hari Minggu jadi ibu-ibu, mari kita masuk opo ya. Di kulkas anu apa ya. Sehingga rakaatnya lupa. Rakaat piro gitu. Orang yang memang khusyuk meninggalkan dunia, sholatnya itu kualitas. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, kalau mau sholat Pak, jangan mau sholat, wudhu saja itu sudah pucat. Ambil wudhu itu sudah pucat. Ditanyakan oleh keluarganya, Sayyidina Ali, kenapa kamu itu kok tak delok ketika sholat wudhu kok mukamu pucat? Apa katanya Ali bin Zain Abidin ini? Dia mengatakan, kamu tahu yang aku akan hadapi sebentar lagi. Wih, kamu tahu siapa yang aku akan hadapi ini? Yang punya langit, yang punya bumi, yang memberikan kehidupan kepada saya. Siapa pucat, aku takut aku. Lah kita kan tidak biasa-biasa mau sholat, karena wudhunya ya astagfirullah. Ya Allah, sampai begitu oleh ulama-ulama generasi salaf. Kalau sholat itu gemetar Pak, gak gemetar betul. Jadi diresapi betul. Kita kan enggak, kadang-kadang ini salah kaprah. Kalau di luar sholat berdoa khusyuk, tetapi dalam sholat enggak. Di luar, ya Allah, khusyuk sekali di luar sholat. Padahal anjurannya yang paling utama, yang paling penting, yang paling afdol, doa itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kita kadang
doa di luar sholat lebih khusyuk ketimbang di dalam sholat. Itu kan aturan resmi untuk menuju Allah. Aturan resmi yang sudah dipaket, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di situ ada tempat-tempat berdoa. Yang pertama, ketika berdiri dari i'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Engkau yang punya langit, Engkau yang punya bumi. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya Rabbighfirli. Lah itu seharusnya di situ khusyuk. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Resapi itu boleh diulang-ulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, kasih sayangi aku, wajburni, tolong tutup semua masalahku, berikan jalan keluar, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Tidak di sini. Kalau sholat itu angkat derajatku ya Allah, tidak di sini ya Allah. Maknai. Jadi sholat itu kan harus seperti itu. Sholat bermakna, bukan dihafalkan, Bu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya, sholatnya ada cilik. Maaf nggih, kadang-kadang ilmu nanti yang akan lepas dari umat ini ketika sholat tidak usuk. Ya kita karena perbuatan ini setiap hari, setiap saat, 5 kali sehari, ya kita karena sesuatu yang biasa dianggap sudah biasa, Ustaz. Allahu Akbar. Tidak membekas. Padahal ketika Rasulullah dalam keadaan sholat, Masya Allah, Rasulullah itu paling senang ketika sholat. Senang sekali. Mau sholat itu senang. Kita kan beda kan. Kita beda. Ya Allah, orang kalau ketemu Allah tadi, mau sholat kan ketemu Allah kasarnya ya. Ya, ketemu Allah, karena ada hadis mengatakan pertemuan yang paling dekat kepada Allah ketika kamu dalam keadaan sujud, bukan di luar sujud. Berarti di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Orang yang sholatnya khusyuk mantap, insya Allah rezekinya tidak akan disulitkan oleh Allah, karena diminta terus kan, warzuqni warzuqni warzuqni, beri aku rezeki ya Allah, warzuqni wahdini, beri petunjuk ya Allah, wa'afini, beri kesehatan aku ya Allah. Orang yang istiqomah sholat khusyuk, sulit penyakit itu. Rasulullah itu sakit hanya 2 kali insya Allah, tidak pernah sakit. Kenapa? Karena ketika sholat optimal betul. Nah kita enggak, ya maaf ya, kalau di dalam sholat doa kita enggak berarti khusyuk, tapi ketika di luar sholat khusyuknya nangis kan, ya Allah tolong masalahku ini ya Allah. Coba di dalam sholat, latih di dalam sholat. Ini rahasianya. Doa-doa itu sampaikan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Walaupun memang doa itu kapan saja, tapi ulama-ulama salaf itu menjadikan sholat sehingga sampai 100 rakaat, sampai 1000 rakaat. Ali bin bin Husain bin Ali Abi Thalib itu kalau sholat, saya lihat di kitab itu sampai 1000 rakaat. Bagaimana dia? Imam Ahmad kalau sholat itu 300 rakaat, kita 4 rakaat habis. Ya Allah, tarawih itu mana yang cepat, di situ yang banyak pengikutnya. Nggih mboten? Ya iya foto-fotokan Ustaz. Kayak apa itu? Berapa, Pak? 8 Ustaz. Itu 3 Ustaz. Wis, ayatnya qul huwallahu ahad ya. Ya wallah alam, kita punya madhab sendiri ya. Ada di Blitar itu ya, sholat tercepat nih. Kayak tarawih muncul nih. Ya sudahlah, itu mungkin ada sanatnya masing-masing. Ya sudahlah, kita ikut yang biasa-biasa. Jadi bersikap zuhud itu sangat penting sekali di dalam mensikapi aqobah atau jalan yang terjal tentang dunia ini. Makna suhud dan realitasnya, ini makna suhud. Di dalam kitab ini memang dijelaskan seperti ini. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, apa arti suhud pada dunia itu dan apa hakikatnya?
Ketahuilah menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, zuhud itu ada dua macam. Di dalam kitab ini membagi zuhud itu ada dua macam. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang pertama adalah zuhud makdur, yang kedua adalah zuhud ghairu makdur. Jadi ada zuhud itu makdur. Apa? Zuhud yang terukur, yang bisa kita lakukan. Ialah zuhud yang seorang hamba memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi zuhud yang bisa kita lakukan. Artinya yang secara normalnya itu bisa kita lakukan. Bukan sampai tidak mau dunia, tidak keluar dari rumah, enggak. Artinya konsentrasi sholat terus, enggak. Ini terukur, artinya bisa kita laksanakan. Apa yang pertama di sini nanti akan dijelaskan. Yang kedua, zuhud ghairu makdur. Zuhud yang tidak terukur, artinya zuhud yang seorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan zuhud-zuhud yang terukur aja. Ya, mungkin kita kelas-kelas berinfak separuh harta mungkin enggak ya, atau seluruh hartanya dikemnukan mungkin enggak ya. Ya yang bisa terukur lah. Ya, yang bisa terukur. Ayo kamu punya mobil, ini mobilnya dia cukup. Itu kan ada kan? Ada begitu kan. Mobilnya diambil, rumahnya diambil. Kita ini kalau berkorban untuk Allah, Allah akan membantu. Ya, menurut itu yang sulit terukur lah kemampuan kita. Nah, yang terukur saja. Zuhud makdur, zuhud yang terukur terbagi 3 jenis. Di sini. Yang pertama, tarku talabil mafqud minad dunya. Tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak ia miliki. Jangan memaksakan diri. Bisa kita usahakan. Kalau sekiranya hal-hal itu sulit kita lakukan dan itu tidak substantif dalam kehidupan kita, ya kita tinggalkan. Jadi DPR gak jadi-jadi, ya sudah. Ya, kepingin jadi DPR, tapi 2 kali periode gak jadi, ya sudah. Mungkin bukan di situ. Artinya tidak mengejar urusan dunia apapun, ya, apapun yang memang mungkin tidak kita miliki. Ini kan biasanya keinginan itu lebih banyak daripada kebutuhan. Kebutuhan kita kan hanya 1 piring, ya Pak. Masa orang kaya makan 2 piring, 3 piring? Enggak kan? Cuma, tapi ada alasan yang klasik itu. Kok jauh kerjanya Pak? Ya Ustaz, cari sesuap nasi Ustaz. Sesuap atau sepiring Ustaz. Ya kalau aja sepiring ya di Sekardangan Indah itu. Kalau hanya sesuap nasi. Nah ini, kadang-kadang orang itu memang maksudnya ingin anak keturunannya itu tidak susah ya. Ya memang ada ayat falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Janganlah kamu meninggalkan suatu generasi yang di'afan, lemah kan? Ya, lemah ekonominya enggak boleh, lemah akidahnya enggak boleh, lemah pendidikannya. Harus meninggalkan keturunan dan generasi kita walaupun tidak kuat di dalam harta. Tolong kuatkan di dalam akidah. Jadi sampai ya kalau perlu anak kita ya tidak lemah ekonominya. Karena ada hadis kadal fakru ayyakuna kufran. Orang fakir itu mendekati kekufuran. Tapi tergantung keimanan. Rasulullah itu tidak apa istilahnya? Tidak khawatir kalau umatnya ini biasa-biasa saja. Khawatir kalau umatnya ini sudah mementingkan dunia, itu yang khawatir. Apa saja bisa dijual. Akidah bisa dijual karena orientasinya dunia. Dunia umum, bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa harta dan lain sebagainya. Ada definisi yang paling bagus tentang zuhud itu saya baca. Zuhud itu adalah tarkuma yusghiluka anillah. Yusghiluka anillah. Jadi zuhud itu az-zuhdu
tarkuma yusghiluka anillah. Apa-apa yang bisa melalaikan dirimu untuk mengingat Allah, itu zuhud. Meninggalkan apa-apa yang melalaikan kalian untuk mengingat Allah, itu zuhud. Zuhud. Apa saja, Pak? Punya HP kok melalaikan ingat kepada Allah, berarti kita tidak zuhud. Jadi ini lebih bagus menurut ulama, ini definisi yang disampaikan oleh madhab Al-Hambali, lupa saya namanya, bahwa az-zuhdu tarkuma yusghiluka anillah. Zuhud itu meninggalkan apa saja yang menyibukkan dan melalaikan dirimu mengingat Allah. Zuhud yang paling tinggi yaitu, Pak, di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Berdiri ingat Allah, lungguh ingat Allah, tidur-tiduran ingat Allah. Diamnya adalah berfikir tentang Allah, tetapi beraktivitasnya zikir kepada Allah. Oh, itu ruwet kan, roto apa? Kadang-kadang kita itu kan jalan terasa kan, tidak ingat Allah kan? Terasa. Nah, kalau di masjid tempatnya ya memungkinkan, ya insya Allah lah ingat Allah. Tapi kalau di pasar belum tentu, apalagi sibuk banyak, tidak mungkin. Ketika sibuk, astagfirullah, alhamdulillah, sambil melayani pembeli. Biasanya sesuatu yang menyibukkan ya untuk ingat kepada Allah itu biasanya harta. Sehingga bukan banyak di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu, teks-teks itu banyak yang menghina dan memiringkan dunia. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul. Tidak ada dunia itu kecuali kehidupan kesenangan yang menipu. Al-Quran itu banyak itu. Ya walaupun nanti tergantung kita bagaimana mensikapi dunia. Tetapi banyak teks-teks itu yang memang memojokkan dunia. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku benci kepada dunia, kata Allah. Walaupun dunia ini aku ciptakan, aku gak senang kepada dunia. Kenapa? Karena dunia yang saya ciptakan, ketika manusia sudah senang kepada dunia, banyak melupakan saya. Mudah-mudahan apa yang kita miliki tidak sampai ya, merubah kita, kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua, dengan sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain. Ini salah satu zuhud yang terukur. Jadi perilaku zuhud yang terukur di sini wa tafriqul majmu'i minha, yaitu dengan sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada pada kita ini kepada orang lain. Kalau bahasa Al-Quran itu bagaimana? Fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Maka adapun ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, fa haddis. Haddasa yuhaddis itu ceritakan, bagilah. Tidak apa, punya mobil Ustaz, nanti ke rumah Ustaz, nopo. Alhamdulillah Ustaz punya mobil, no nih, bancaan Ustaz. Tidak apa-apa, itu fa haddis. Ceritakan, nikmat itu ceritakan. Tapi jangan sampai ria. Kalau perlu dalam bentuk, ya alhamdulillah saya banyak mengikuti dari masjid Ukhuwah Islamiyah itu kan bagi-bagi, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Termasuk Pondok Hidayatullah itu dari yang sini sampai sana saya, alhamdulillah Ustaz dapat beras dari mana? Ukhuwah Islamiyah, ya Allah. Karena rata-rata kan banyak yang duafa, yang mondok di Sekardangan, saya ngajar di sana. Sekardangan yang ada di Kauripan itu saya ngomong, Ustaz alhamdulillah dikirim beras. Sama siapa? Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan istiqomah berbagi. Ya walaupun tidak secara person, kalian kan donatur kan. Ya di donatur, jamaah dikumpulkan, kemudian dibelikan beras. Itu sangat. Kadang-kadang gini saya, Ustaz berasnya habis. Wah, saya mikir loh.
Sehingga saya itu di WA itu, Bu, monggo ya Allah. Nah, orang-orang yang belajar Quran tapi dari sisi harta tidak punya, ya kita berbagi. Mungkin kita tidak mampu menghafalkan Quran, ini gak apa-apa. Menjadi ahlul Quran. Ya di sini alhamdulillah di Sekardangan ada juga. Mudah-mudahan sebuah komunitas, sebuah kaum yang di situ ada Al-Quran ditegakkan akan diberikan keberkahan. Yakin. Keberkahan dari mana? Dari pintu mana? Jadi alhamdulillah di Sekardangan ada tahfidz. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan lingkungan ini, karena nanti yang menjadi kendala di dalam penjelasan berikutnya adalah komunitas. Ketika kita berada komunitas tidak mendukung untuk dekat ke Allah, sulitlah. Ambian punya rumah di dekat Gang Doli, saya pernah dulu, sekarang kan sudah tidak ada. Saya dulu jadi timnya Pak Karwo, tim untuk memberikan ceramah di tempat-tempat pelacuran. Saya jadi timnya dulu. Biasa ceramah di tempat pelacuran. Ya ada pakai kerudung ya di depan ustadznya, menik-menik. Ya kan jaga hati, ya. Jaga wayu-wayu, Pak. Wayu-wayu. Ya karena ya saya ustadz juga, ayo lah. Tapi kan yang penting nggak masuk ke sini, nggak masuk ke. Masa kita tutup? Assalamualaikum. Kaiso, Pak. Oh, so nutup mata. Ya, yang dimaksud merendahkan pandangan, menundukkan pandangan itu ya bukan nunduk begini, Pak. Lek sampean jalan di terminal nunduk ketabrak sampean. Tatap saja apa yang ada, tapi jangan masuk ke sini. Astagfirullahaladzim. Tapi dia sampean astagfirullahaladzim. Beda lagi. Di situ yang dihisap. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis. Pernah sahabat itu jalan-jalan di, ya kalau sekarang di tempat-tempat rekreasi di depan Madinah itu kan bagus-bagus sekali jalan. Seorang sahabat itu ketemu cewek yang tidak pakai cadar pada waktu itu, mungkin cadar kan tidak bisa gitu. Dia terpesona, Pak. Terpesona sehingga dia itu ya tersihir lah. Jadi tidak berkedip. Akhirnya ketabrak tembok. Bukan tembok lah, kurma. Di sana ada tuh. Pertama pohon kurma. Luka, Pak. Luka. Dia bersumpah, wallahi saya tidak akan menghapuskan darah yang ada di wajahku kecuali aku menghadap Rasulullah dulu. Nang Rasulullah, Pak. Ya apa hukumnya? Tanya hukumnya dulu, sekarang enggak, Pak. Ya apa hukumnya ini, Ustaz? Sekarang kan banyak yang tidak tanya hukum. Ya apa, Ustaz? Hukumnya mengambil serangan fajar, Ustaz. Maaf begini. Karena saya didatangi sendiri oleh orang itu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Lu lupa, Pak? Ulo dikasih 300, Ustaz. Lu kapan? Emang bengi. Kok 300? Enggak, Ustaz. Satu orang 100, Ustaz. Jadi saya dapat 3. Sampean ambil, enggak. Waduh, repot. Ada fakta, saya didatangi orang. Ya sudah itu, ya sudah lah. Di sini enggak ada mungkin. Enggak ada, enggak. Alhamdulillah. Di desa-desa banyak. Di desa banyak. Jadi ketika laki-laki itu sudah melihat sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, ya maksiatlah, dia datang kepada Rasul. Rasul, saya tadi jalan-jalan di depan di Madinah, lalu ketemu mar'ah, ketemu seorang perempuan yang, maaf Rasul, saya terpesona melihat kecantikannya, sampai saya ketabrak Rasul, luka ini Rasul. Terus gimana? Bagaimana ini Ustaz? Rasul, hukumnya apa kata Rasul? An-nadratul ula laka wan nadratul tsaniyah alaika. Pandangan pertama itu rezeki untukmu. Pandangan kedua itu dosa bagimu. Artinya kalau melihat tidak sengaja jalan kok ke papas orang cantik, astagfirullah. Sudah. Kita kan kadang-kadang astagfirullah. Menikmati disitulah yang nanti kena beban hukum. Masa jalan di terminal nunduk, ketabrak. Ya biasa sudah. Nah ini terkait dengan hati. Yang ketiga, hatinya tak punya hasrat untuk memiliki dunia. Hatinya, Pak, hatinya tidak punya hasrat memiliki dunia. Walaupun dunia itu akan datang kepada orang-orang yang zuhud ini, tapi dunia tidak banyak memberi pengaruh. Nah, disinilah
Gitu. Silahkan Bapak punya dunia, silahkan. Karena kita memang makhluk dunia. Tapi di dalam zuhud itu tafrigul qalbi, dikosongkan hatinya. Oh berat ya Pak. Ono utang 4 juta belum nyaur, mikir ndak itu? Orang hutang ke kita 4 juta, mikir ndak? Kapan katakan gitu ya? Kalau aturannya kan kalau kita memberikan hutang kepada orang lain tidak mampu, kan dikasih tenggang waktu nggih. Kapan nyaur Bu? Ndak bisa Pak. Ya wis 2 minggu lagi. Kan begitu kan? Setelah ditagih, kapan nyaur? Ndak bisa Pak. Kan itu tahap kedua, itu kan disedekahkan ya. Disedekahkan lebih utama. Tapi kan tidak bisa ya kan, kalau memang tidak bisa diberi tenggang waktu, tidak bisa nyaur, itu perintah yang kedua itu kalau bisa dibersihkan. Artinya ya Bu, tidak apa-apa, sudah, terima kasih, besok-besok ya Bu kalau minjam lagi nyaur ya. Tapi kan sulit. Ini seorang hamba yang memiliki 3 hal tersebut akan disebut sebagai zahid atau hamba yang zuhud dari dunia. Ini yang terukur Pak, yang bisa kita lakukan. 1, jangan mengejar urusan yang memang kita tidak bisa memilikinya. Yang kedua, suka membagi-bagikan harta yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, hatinya tidak berhasrat kepada dunia. Hatinya jangan sampai berhasrat. Ini salah satu yang makdur, yang terukur. Makanya materi ini kan Pak Tatang berlanjut nih. Materi ini berlanjut sesuai dengan sub-sub tema nanti. Ini tema besarnya adalah godaan-godaan di dalam beribadah kepada Allah yang salah satunya dunia. Salah satunya nanti akan dibahas, manusia akan dibahas, nafsu akan dibahas, setan juga akan dibahas. Bagaimana memberikan pengaruh kepada kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati ujian-ujian itu sehingga kita nanti sampai kepada Allah dalam keadaan bighairi hisab. Jadi sampai tidak dihisab. Karena saking di dunia sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Yang pertama ilmu, yang kedua taubat, yang ketiga mengantisipasi ujian-ujian atau rintangan-rintangan di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau menambah atau yang bertanya? Monggo Pak. Nggih, monggo. Tidak apa-apa, nanti suruk itu bisa 10 menit setelah tanda, bisa 1/4 menit kata puas. Jadi monggo Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu harus kaya, karena dengan kaya kita bisa melakukan berbagai hal, kita bisa melakukan kebaikan. Nah, tentu dengan memperolehnya itu butuh sebuah effort, ya. Antara lain mungkin waktu yang kita gunakan tidak sedikit untuk memperolehnya. Terkait dengan zuhud, sebenarnya bagaimana konsep dalam Islam tentang zuhud? Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Waktu yang kita diberikan Allah itu berapa Pak? 24 jam. Ya. Yang betul-betul kita manfaatkan kalau sholat minimal berapa? Katakanlah 10 ya. Berarti itu kalau 10 menit kali 5 berapa? 50 menit, belum 1 jam. Itu yang kira-kira di hadapan kita yang untuk melaksanakan perintah Allah. Kata-kata zuhud ini konsepnya ya secara umum adalah yaitu al-i'tirad minad dunya, berpaling dari dunia. Al-i'tirad minad dun, berpaling dengan dunia. Bagaimana Ustadz? Wong waktu kita itu kan seperti ini. Ya, untuk mudahnya ada hadis innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya.
Maka memperbaiki niat itu penting. Ada ibadah itu ada mahdo, ada ghairu mahdo kan. Ibadah mahdo itu yang sudah petunjuk teknisnya sudah Allah, seperti sholat, puasa, haji ya, kemudian zakat, itu sudah mahdo. Ada ibadah-ibadah yang tidak mahdo, yang itu sangat dipengaruhi oleh niat. Ya, semua ibadah itu memang harus niat ya, ibadah. Niatnya itu di hati. Maka ibadah yang mahdo kalau tidak niat tidak sah. Tapi bagaimana Ustadz ibadah-ibadah yang ghairu mahdo seperti kita cari rezeki ya? Kan tidak ada. Ya tadi niat dari rumah, ya Allah saya cari rezeki ya Allah. Saya cari rezeki hanya ingin bagaimana mudah untuk menghadap Engkau ya Allah. Ada yang mau dimakan ya. Ada yang mau untuk, karena konsepnya itu Pak bukan termasuk meninggalkan perkara-perkara dunia, bukan. Silahkan laksanakan apa yang sifatnya dunia kita ini ya, tetapi tadi jangan sampai dunia itu menghalangi ya, dunia itu menghalangi kita untuk banyak beribadah. Jadi bukan apa ya, bukan ngurus anak, bukan itu zuhud, bukan nyekolahkan, enggak. Pokoknya ibadah-ibadah yang sekiranya di situ diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bernilai zuhud. Seperti harta yang kita cari diniatkan semata-mata untuk mencapai akhirat. Berarti tidak terlalu obsesi, Pak. Ya untung alhamdulillah, tidak untung ya innalillah. Karena musibah. Tapi ketika untung tidak berubah hubungannya dengan Allah, ketika tidak beruntung juga tidak berubah. Nah, ini aja tidak berubah. Tapi fakta di lapangan, ketika kita dagang beruntung, ini biasanya banyak lupanya. Tapi ketika rugi banyak mendekatnya kepada Allah. Dan ini yang tidak dikehendaki dengan konsep zuhud. Apapun keadaanmu, jangan sampai mengurangi hubunganmu dengan Allah. Ya dari situ kan tidak berlaku miskin biasa kan, sugih biasa karena itu dunia. Tetapi orang miskin tidak terpaku dengan kemiskinannya sehingga dia mengurangi hubungan kepada Allah. Orang kaya pun juga tidak mengurangi hubungannya dengan Allah walaupun dia punya kekayaan. Sederhana saja Pak. Sederhana saja, apapun yang kita miliki dalam konsep zuhud itu jangan sampai melupakan Gusti Allah. Jadi az-zuhdu tarku ma yusghilu anit, meninggalkan sesuatu yang membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Insya Allah begitu. Oh, ini sudah berlaku umum. Berarti zuhud bukan amalan fisik, zuhud amalan. Ya. Imam Malik kalau ngaji, Pak, pakaiannya ganteng kan, bagus lah. Itu bukan, Imam Malik bukan sudah, Anda ingin takriman dan memuliakan itu orang yang punya ilmu, harus menghargai ilmu. Nah, ada yang biasa juga ya, seletengan biasa. Ya sudah, karena zuhud itu bukan fisik, zuhud ini bisa saja numpak Alphard. Astagfirullahaladzim. Ada orang muslim, assalamualaikum Bu, dikasih. Tidak mempengaruhi keberadaan dunia itu, tidak sampai berpengaruh kepada Allah. Nah kita kan ini prakteknya berpengaruh. Nah ini yang harus dijaga. Ketika laris, wah dagangannya. Ya, saya pernah ditelepon ketika hari raya, selesai hari raya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz menjamak sholat? Menjamak sholat ketika banyak penjual pembeli, Ustaz. Menjamak sholat ketika banyak pembeli. Waduh, ini kan sudah mulai melenceng dari lek sampian menjamak sholat karena hujan ya, karena mungkin bepergian macet boleh. Lek karena banyak pembeli itu saya belum menemukan teksnya koyo. Ketika rame Ustaz, kan rame itu Pak. Kalau habis hari raya kan rame itu pembeli di pasar.
Saya telepon, bagaimana hukumnya menjamak Ustaz? Nah, kenapa Bu? Ini rame Ustaz kalau ditinggal. Nah itu berarti sudah mulai lupa hubungannya dengan Allah, hanya dikasih laris dagangannya. Dan lupa kepada Allah, hanya tidak dikasih pelanggan atau tidak laris. Itu yang diantisipasi di sini. Silahkan kita punya dunia, silahkan. Mungkin bisa punya hotel, tapi sulit Pak. Jelas kalau punya hotel, ngurusannya kan hotelnya sudah meeting kemana-mana, tidak sampai berjamaah di sini. Biasanya gitu Pak. Jadi konsepnya apa? Ya satu lah, apapun yang kita miliki jangan sampai melalaikan hubungan kita kepada Allah. Silakan. Entah miskin, entah setengah miskin, kaya, paling kaya. Pokoknya ininya tidak berubah. Ini tingkat tinggi kok ya Pak. Ya, mudah-mudahan barokah. Jadi intinya bagaimana konsep zuhud itu Ustaz? Ya tadi, apapun yang kita miliki jangan sampai melupakan kepada. Ini yang konsep terukur. Lek sampean sudah tidak lihat dunia, dingin kepada dunia, itu sulit sudah. Tidak mau ini, tidak mau ini sudah. Ya, itu kembali kepada kita masing. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Berat memang, berat Ustaz. Ya sudah, kita semampunya. Amalkan sedikit, karena ilmu itu kan harus disampaikan Pak. Nah, kalau tidak disampaikan, ya silakan. Mampu 20% silakan. Mampu 10%, jangan sampai tidak sama sekali ya. Minimal kata ulama, kalau punya ilmu 10%-nya lah harus diamal, jangan tidak sama sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.